this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka melakukan serangan itu menginjak-injak harga diri dan marwah kaum muslimin. Misalkan kaum muslimin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada faktanya memang tidak bisa berbuat apa-apa. 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia sekarang tidak bereaksi apapun kecuali reaksi-reaksi yang justru malah disetujui oleh Israel. Apa aja reaksinya? Yang pertama sekedar mengutuk. Yang kedua, diam 1000 bahasa, takut diserang. Dan yang paling epik itu adalah reaksi yang dilakukan oleh Turki, Saudi Arabia, dan Azerbaijan. Mereka ketika negara-negara muslim yang lain, negara-negara Arab yang lain diserang, yang mereka lakukan justru adalah selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Israel kemarin menyerang Qatar. Dan itu adalah negara ke-6 di Timur Tengah dalam 3 bulan terakhir yang diserang oleh Israel. Israel seakan-akan menunjukkan kepada dunia bahwa stamina tempur mereka masih besar, kekuatan mereka masih kuat, dan mereka masih siap berhadapan dengan musuh manapun yang ada di sekitar mereka. Bayangkan dalam 3 bulan mereka menyerang Tunisia, kemudian Yaman, kemudian Palestina tentu saja, ada Lebanon, kemudian ada Suriah, dan lain sebagainya. Mereka melakukan serangan itu menginjak-injak harga diri dan marwah kaum muslimin. Misalkan kaum muslimin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada faktanya memang tidak bisa berbuat apa-apa. 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia sekarang tidak bereaksi apapun kecuali reaksi-reaksi yang justru malah disetujui oleh Israel. Apa aja reaksinya? Yang pertama sekedar mengutuk. Yang kedua, diam 1000 bahasa, takut diserang. Dan yang paling epik itu adalah reaksi yang dilakukan oleh Turki, Saudi Arabia, dan Azerbaijan. Mereka ketika negara-negara muslim yang lain, negara-negara Arab yang lain diserang, yang mereka lakukan justru adalah menyuplai gas alam dan minyak bumi terhadap Israel untuk kepentingan mesin perang mereka. Luar biasa sekali. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena Israel itu begitu kuatnya walaupun kecil, sedangkan negara-negara Arab itu sama sekali tidak berdaya, tidak memiliki marwah, tidak memiliki harga diri seperti buih di lautan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena sudah dijelaskan, bahkan orang-orang Israel pun sudah bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Ada Moshe Dayan, ada Yitzhak Rabin, yang berbagai kalimat dan diksi-diksi mereka itu mengarah pada satu kesimpulan, bahwa mereka tidak takut pada kaum muslimin, mereka tidak takut kepada negara Arab karena 2 hal. Pertama, orang-orang Arab itu tidak paham apa-apa. Sekalinya yang paham apa-apa, mereka akan berpecah belah, mereka akan berperang satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mereka begitu percaya dirinya di Timur Tengah. Sebab kalau misalkan kemarin ada Iran mau nyerang di sana, dicegatnya sama Yordania. Ketika ada Yaman mau nyerang ke Israel, maka Saudi Arabia yang menjadi tamengnya. Begitu, semudah itu. Jadi orang-orang Israel bisa menjadi kuat, walaupun wilayah mereka kecil dan penduduk mereka sedikit. 10 juta orang melawan 2 miliar kaum muslimin. 2 miliar kaum muslimin tetap aja dikencingin sampai sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa untuk bisa mengalahkan Israel, sebenarnya secara teoritis itu mudah. Kan begini, Israel unggul dalam hal apa? Dalam hal teknologi perang. Mereka unggul dalam IT, mereka unggul dalam media, mereka unggul dalam propaganda, dalam diplomasi, dalam penguasaan teknologi. Nah, 2 miliar kaum muslimin sebenarnya bisa kan mengejar itu. Kaum muslimin itu harusnya mengejar dalam teknologi, mereka harusnya mengejar dalam ekonomi, mereka harusnya mengejar dalam hal diplomasi, mereka harusnya kuat dalam bidang media dan sebagainya. Dan itu semua bisa dimulai dari hal sederhana, langkah sederhana, yaitu apa? Memperbaiki sistem pendidikan.
di seluruh dunia muslim. Kalau menganggap bahwa Israel itu jahat, anggaplah Israel itu memang jahat, anggaplah Israel itu memang penjajah, anggaplah Israel itu adalah keturunan Dajjal dan sebagainya yang harus kita lawan. Maka perlawanan kita itu harus dimulai dari mendidik agar karakter-karakter bangsa kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya apa? Ilmu pengetahuan teknologi harus dikembangkan, kemudian matematika harus dikembangkan, kemudian seluruh sains itu harus dikembangkan, kemudian ilmu-ilmu sosial juga harus dikembangkan, psikologi dan ilmu humaniora juga harus dikembangkan, dan sebagainya, begitu kan? Tapi ketika saya ngomong seperti ini, saya justru dianggap sebagai pro terhadap Israel. Luar biasa kan? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata antek-antek Israel, antek-antek Zionis itu sudah masuk ke lingkungan kaum muslimin dan mereka menjadi ustadz-ustadz. Mereka menyamar jadi ulama-ulama. Dan mereka kemudian mempropagandakan, menghancurkan pola pikir masyarakat muslim. Ghuzul fikri, perang pemikiran. Coba. Antek-antek Zionis itu, antek-antek Israel itu masuk ke pesantren-pesantren, jadi kiai, jadi ustadz. Kemudian kiai dan ustadz itu ngomongnya apa? Ngapain belajar matematika? Itu kan nggak akan dibawa ke akhirat. Ngapain juga kita belajar kimia? Itu kan tidak akan memberikan kita syafaat. Ngapain kita belajar ekonomi? Itu kan sepenuhnya adalah ilmu duniawi. Itu yang diajarkan. Kan sekularisme itu, pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu yang diajarkan, itu yang dipropagandakan. Dan kita semua menelannya. Sampai ketika saya ngajak, ayo kita belajar sains, saya dianggap sebagai pro-Zionis. Baraya, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa kita tidak paham. Israel sudah memberikan clue yang jelas. Mereka tidak takut kepada kaum muslimin karena kaum muslimin tidak paham. Ya ayo kita pahamkan. Tapi tetap gak mau gitu. Karena ternyata ya itu. Jadi orang-orang Israel itu masuk ke dalam lembaga-lembaga ormas-ormas keislaman di seluruh dunia. Lalu obrak-abrik mereka dari dalam. Makanya, lihat Kementerian Agama di Indonesia. Semua ada di sana, kecuali agama. Kata Gus Dur, semua yang namanya intimidasi, persekusi, suap, korupsi dan sebagainya ada lengkap di sana semuanya, kecuali agama tidak ada di sana. Nah, bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Ya karena itu, dengan atau tanpa disadari mereka berjalan, bergerak, berbicara sesuai dengan kepentingan dan keinginan Israel. Mereka gak paham apa-apa. Yang paling jauh mereka lakukan itu adalah membaca kitab kuning terus ya ditafsirkan lalu diperdebatkan begitu. Baraya coba lihat. Apakah pelajaran-pelajaran itu berkontribusi terhadap peradaban? Tidak. Bahkan bukan hanya tidak belajar sains, bahkan sekedar berpikir. Berpikir itu kan sebenarnya naluriah manusia. Berpikir itu sebenarnya adalah fitrah manusia. Itu pun dilarang sama ustadz-ustadz, sama ulama-ulama, sama kiai, Gus Habib, yang didikan Israel itu. Jadi untuk berpikir, ada santrinya yang kritis, dimarahin. Ada santrinya yang berpikir berbeda, dianggap nyeleneh. Ada santri yang mengatakan bahwa dirinya itu bisa menjawab pertanyaan si guru, dianggap tidak sopan, dianggap kurang adab. Begitu kan? Bahkan mereka-mereka santri-santri yang sebenarnya jenius, santri-santri yang pintar dan sebagainya, itu disuruh nyembah gurunya, cium kaki, tidak boleh membantah, tidak boleh apa. Kamu kan masih kecil, kamu kan belum ngerti apa-apa, kamu levelnya masih sekedar syariat, kamu belum ngerti. Ya itu yang diajarkan kepada kita tuh itu. Dan akhirnya apa? Ketika orang-orang Israel itu sibuk untuk menata masa depannya, orang-orang Muslim sibuk untuk menghafal cerita-cerita masa lalu. Bahkan ketika cerita-cerita masa lalu itu tidak bisa dipercaya. Saya lagi-lagi ngajak, ayo kita jihad. Jihad dalam pengetahuan, jihad dalam sains, jihad dalam pemikiran. Tetapi kata-kata saya itu justru dianggap sebagai kata-kata kesesatan saking kuatnya pengaruh Zionis terhadap para ustadz, para kiai itu. Ya saya nggak akan sebut namanya, cuman Baraya pasti tahu ada di antara mereka tuh yang ngajakin supaya kalau misalkan kita ditimpa musibah, bukannya kita berpikir untuk mitigasi bencana, bukan. Tapi ayo kita berdoa. Kalau misalkan kita mau bangun masjid, bukannya kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang sendiri. Mereka ngajak untuk mengemis. Bahkan ada yang secara terbuka, saya bangun pesantren, tolong minta sumbangan ke saya ya. Kayak gitu. Nggak punya duit, nggak punya kemampuan manajerial, nggak punya kemampuan apa-apa. Selain ngemis dan minta doa, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dan tambah satu lagi, nipu orang. Ya Baraya, ya, tapi saya ngajak kepada Baraya lah, ayo kita misalkan perbaiki diri dengan mengatakan, dengan mengikrarkan dalam hati bahwa ketika kita belajar sains, ketika kita belajar ilmu ekonomi, ketika kita belajar ilmu kimia, ketika kita belajar ilmu matematika dan sebagainya, itu adalah jihad ilmu pengetahuan kita. Bukannya itu adalah ilmu duniawi yang tidak akan berkah. Itu justru Israel bisa maju karena itu. Justru kita bisa sukses, bisa maju, bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan itu. Bukannya dengan memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya juga receh gitu. Nah, itu yang diinginkan Israel yang pertama, yaitu apa? Ketidakpahaman kaum muslimin. Jadi, kami tidak takut sama orang-orang Islam karena mereka tidak paham. Dan kedua, yang ini akan kita bahas.
Kalaupun mereka paham, mereka akan bersengketa, mereka akan berpecah belah, mereka akan ribut satu sama lain. Dan itulah kerjaan kaum muslimin sejauh ini. 2 miliar kaum muslimin tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peradaban dunia, kecuali masa lalu yang selalu mereka gembar-gemborkan. Dan ketika mereka pun akhirnya mencoba untuk memberikan kontribusi, mereka justru malah berdebat, berperang satu sama lain. Coba tandai saya, tandai kata-kata saya, benar atau tidak. Baraya lihat di Indonesia ada korupsi. Kaum ulama Gus Habib itu bungkam. Baraya lihat di Indonesia ada penambangan liar. Mereka bungkam. Baraya lihat itu jalur polisi untuk jadi tentara itu banyak suap menyuap di situnya. Mereka bungkam. Semua kemaksiatan mereka itu bungkam. Bahkan misalkan ada penambangan, mereka bukan hanya bungkam, mereka ikut-ikutan di situ. Bahkan membenarkan itu. Begitu kan? Itu yang terjadi. Tapi sekarang Baraya coba ya. Baraya berbeda pendapat dengan mereka dalam hal sejarah aja. Mereka akan habis-habisan mengutuk Baraya, memframing Baraya, kemudian nyebarin kejelekan Baraya, semuanya dijelek-jelekan, semuanya di framing. Begitu. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan, mereka bungkam, tapi kalau ada orang yang berbeda pemikiran dengan mereka, mereka langsung cerita curhat. Begitu banyaknya. Ya, begitu kan? Ya banyak yang udah jadi korban tuh kelakuannya tuh kayak gitu mereka tuh. Nah, berpecah belah. Dan perpecahan belah itu terkait dengan masalah-masalah apa sih? Masalah yang remeh-temeh juga. Masalah kuburan itu boleh disemen atau tidak. Masalah anime itu boleh digambar atau tidak. Masalah gitar itu boleh dimainkan atau tidak. Masalah suami itu boleh menyentuh istrinya setelah berwudu atau tidak. Masalah wajah wanita itu aurat atau tidak. Apakah Allah punya tangan dan kaki? Itu aja perdebatannya. Perdebatan yang gak pernah akan usai. Nah, itulah yang sengaja mereka ciptakan untuk jadi ajang permusuhan, ajang perpecahan. NU dan Wahabi itu pecah-pecahan. Apa sih alasan perpecahan mereka? Ya karena perbedaan apakah Tuhan itu ada wajahnya atau tidak. Sesimpel itu ya, perdebatan kosong yang endingnya tuh nggak pernah kita ketahui dan nggak pernah kita buktikan gitu. Kemudian ada perdebatan antara orang NU dengan orang Muhammadiyah tentang ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, pejabatnya dari kelompok yang mana ya, itu diperdebatkan sampai sekarang ya kayak gitulah. Jadi terhadap kemaksiatan, yang jelas-jelas kemaksiatan, soal korupsi, soal aborsi, soal apa, mereka bungkam. Tapi soal ada orang yang berpikir berbeda dalam pemikiran sejarah, dalam pemikiran filsafat, dalam pemikiran teologi dan sebagainya, itu yang diributkan habis-habisan. Makanya 2 miliar kaum muslimin bukannya bersatu padu dan menciptakan peradaban yang agung, mereka satu sama lain berperang, satu sama lain menyerang. Bahkan permusuhan antara sesama muslim bahkan lebih besar dan lebih kuat daripada permusuhan muslim dengan kejahatan. Iya, ya seperti itu kan. Nah, jadi ya makanya sekarang tandai aja Baraya. Coba kemarin yang ada pagar laut, ada yang demo mahasiswa, itu kaum ulama Habib Gus apa itu bungkam. Kaum ketika ada pelecehan seksual di tempat pendidikan, ketika ada ya yang seperti itu juga bungkam. Yang mereka ributkannya itu adalah kalau misalkan ada di antara jamaah, di antara sholatnya itu yang kakinya tuh celananya panjang melebihi lutut atau tidak. Nah itu yang menjadi bahan perdebatan di antara mereka. Makanya orang-orang Israel pede sekali menyerang negara muslim yang manapun, mereka tuh pede. Karena ya udah, ketika misalkan saya nyerang Suriah, yang lain akan diam. Ketika saya akan menyerang Palestina, Arab Saudi akan mendukung saya. Biarkan nanti Arab Saudi berperang dengan Iran, apa saya mah santuy-santuy aja dan sebagainya. Kemarin waktu ngelawan Iran kan santuy-santuy aja gitu. Maksudnya ya walaupun banyak juga rudal yang tembus sampai ke Iran, tetapi lebih banyak yang dicegat di Jordania gitu ya, lebih banyak yang dicegat di mana-mana. Dan pada waktu itu Iran justru malah sedang diembargo oleh Arab Saudi misalkan. Arab Saudi yang nyuplai minyaknya ke Israel. Wow. Waalaikumsalam. Jawab dulu ya. Jangan mentang-mentang Pak Prabowo lagi di New York terus kita nggak jawab gitu loh. Tapi ngeri sih. Menggebu-gebu berapi-api. Saya mencatat sih ya, tapi 2 poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Ayah juga mungkin ada catatan juga. Pak Prabowo menyinggung soal pentingnya persatuan umat manusia sedunia yang saat ini berkumpul di arena Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu juga Pak Prabowo juga menekankan artinya hidup dalam ketidakadilan. Tidak menjatuhkan minyak dan sebagainya, maka harus ada batasan-batasan yang semacam itu. Nah, karena jumlah produksi minyak itu harus sesuai dengan jumlah cadangan terbukti, dan Saudi Arabia dalam hal ini memang satu-satunya sumber daya yang diandalkan itu adalah minyak, maka dia menciptakan kebohongan, kata Matthew, dengan membesar-besarkan jumlah cadangan minyak terbukti mereka.
begitu. Dan bukan hanya tudingan, memang kalau kita lihat dalam sejarahnya, Saudi Arabia itu pernah melakukan hal yang sama di tahun 1988 ketika dia menunjukkan bahwa jumlah cadangan minyaknya itu jauh lebih besar daripada faktanya demikian begitu. Bukan hanya Saudi Arabia, ada 4 negara lain di Timur Tengah yang juga pernah terbukti melakukan kebohongan terkait dengan cadangan minyak yang mereka miliki. Di antaranya adalah Kuwait, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, dan tentu saja adalah Arab Saudi. Nah, Matthew juga kemudian menambahkan argumentasinya bahwa bukti lain bahwa Saudi Arabia nampaknya melakukan kebohongan dengan klaim jumlah cadangan minyak yang besarnya itu adalah karena Saudi sampai sekarang tidak melibatkan auditor independen atau peneliti independen terkait dengan jumlah cadangan minyak mereka. Mereka juga relatif tidak transparan dalam hal pendanaan dan tidak transparan dalam jumlah minyak yang mereka produksi dan berapa banyak ladang minyak baru yang mereka temukan. Kan begitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan Matthew Simon itu menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam waktu dekat, sejak tahun 2005 ketika dia menulis bukunya, dalam waktu dekat Saudi Arabia akan mencapai puncak produksi minyak dan setelah itu dia akan surut terus secara konsisten sampai ke titik yang tidak tinggi-tinggi amat. Itu prediksi dia. Dan luar biasanya apa? Prediksinya salah. Sebab sejak tahun 2005 sampai 10 tahun berikutnya kita mengetahui bahwa minyak Arab itu memang sempat turun tetapi naik lagi. Jadi penurunannya itu bukan penurunan yang konsisten, tapi penurunan hanya sekedar fluktuasi aja, bagian dari fluktuasi. Saya mendapatkan data dari IMF misalkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2025, maaf ya datanya, dari tahun 2015 sampai tahun 2025 itu ada di kisaran 10 juta barel per hari. Kemudian 10 juta, 10 juta, 9 juta, 10 juta, 9 juta, 9 juta, 9 juta, 10 juta, 9 juta, 8 juta pas masa COVID. Kemudian balik lagi ke 9 juta barel per hari. Nah, ini artinya apa? Konsisten, tidak turun. Ya memang tidak naik, tapi juga tidak turun. Ada yang paling tingginya tidak sempat sampai 11 juta barel, dan yang paling rendahnya tidak sampai di bawah 8 juta barel. Jadi akhirnya konsisten. Nah, dalam hal inilah kemudian Matthew Simon itu ditagih. Nah, lu bohong kan? Ternyata lu yang bohong, lu yang salah gitu kan. Ini datanya dari mana? Ternyata kamu yang salah. Saudi Arabia ternyata mampu memproduksi minyak dalam jumlah yang konsisten dalam tahun-tahun berikutnya, tidak seperti yang kamu ramalkan. Begitu. Tapi di dalam pemerintah Saudi Arabia sendiri, pernyataan dari Pak Matthew Simon itu tidak diabaikan sama sekali, justru dipikirkan. Bahkan sebelum pernyataan itu pun ada kesadaran dari pemerintah Saudi Arabia bahwa minyak mereka itu tidak akan bisa diandalkan lagi. Katakanlah cadangan mereka sama seperti yang dilaporkan, yang mereka mungkin akan bisa mempertahankan produksi sampai 2100, katakanlah seperti itu. Tetapi apakah masyarakat dunia masih akan menggunakan minyak sampai tahun 2100? Mengingat kita sekarang mengetahui bahwa kalangan-kalangan oligarki dan elit global itu semuanya hampir bersepakat untuk menekan negara-negara di seluruh dunia untuk menggunakan energi terbarukan, energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi misalkan mobil yang sekarang lagi laku di dunia itu adalah BYD gitu ya, mobil listrik. Karena apa? Karena dorongan untuk menggunakan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian Cina sekarang jadi leadernya dari mulai panel surya, kemudian ITER, kemudian pembangkit listrik tenaga air yang dan sebagainya, itu mereka habis-habisan di situ, jor-joran di situ. Walaupun mereka juga masih menggunakan batu bara, cuman maksudnya negara-negara di seluruh dunia sedang terpaksa dan dipaksa untuk melakukan transformasi, konversi energi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar non fosil yang lebih ramah lingkungan. Di Inggris itu misalkan mereka punya target tahun 2030, kemudian di Jerman tahun 2035 dan lain sebagainya. Pokoknya negara-negara itu pengen bersih dari energi fosil, termasuk Cina tahun 2050 mereka juga pengen bersihkan itu. Nah, jadi Saudi Arabia sebenarnya tahu bahkan seandainya minyak mereka tidak habis, tapi permintaan global mungkin ke depannya itu akan habis karena dorongan untuk menjaga ekosistem bumi menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Nah, makanya pernyataan dari Pak Matthew Simon itu tidak sepenuhnya dibuang. Bahkan di tahun 2005 Matthew Simon bikin seperti itu. Di tahun 2015 pemerintah Saudi Arabia itu mengeluarkan visi 2030 yang isinya apa? Ada begitu banyak, tapi salah satunya adalah bagaimana cara Saudi Arabia bisa mendiversifikasi
ekonominya dari yang sekarang sekitar 70-80% ketergantungan pada minyak berubah menjadi sekitar kedepannya mungkin akan 15% saja ketergantungan pada minyak. Lalu apa gantinya? Mereka itu fokus sekarang kepada beberapa hal, diantaranya adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian inovasi, teknologi informasi, kemudian ekonomi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Itu fokus 6 hal di visi 2030. Dan target pemasukan mereka untuk diversifikasi ekonomi diantaranya adalah bisnis kesehatan, bisnis pendidikan, infrastruktur, hiburan, olahraga, dan pariwisata. Nah, pada bagian-bagian ini seperti bisnis kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya, itu kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Saudi Arabia sangat serius untuk hal itu. Misalkan pembangunan infrastruktur, membuat kota-kota masa depan, kemudian bikin gedung-gedung paling tinggi di dunia, pencakar langit, segala rupa seperti itu. Kemudian mereka juga, khususnya di dunia olahraga yang paling kentara banget, mereka itu sampai ngambil bintang-bintang sepak bola yang paling terkemuka disimpan di Arab, kemudian binaragawan juga ada, kemudian atlet-atlet ski dan lain sebagainya itu bahkan diajak untuk bergabung menjadi orang Saudi Arabia. Kalau misalkan Baraya bisa cek ini tuh ya, ini bukan sekedarnya gitu. Ketika mereka sampai berhasil membawa Cristiano Ronaldo datang ke Saudi Arabia, itu effort mereka itu besar sekali. Karena mereka berhadapan dengan peraturan yang mereka bikin sendiri. Misalkan di Arab Saudi itu nggak boleh kita kumpul kebo. Nggak boleh tinggal serumah laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tapi untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, mereka rela untuk ganti aturan itu. Artinya apa? Artinya Saudi Arabia itu habis-habisan dalam hal itu. Bikin sirkuit level internasional, bikin berbagai penyelenggaraan festival, olahraga, musik, hiburan, dan sebagainya. Baraya mengetahui itu dengan persis sekarang itu. Nah, karena apa? Karena mereka benar-benar ingin untuk sesegera mungkin melepaskan ketergantungan mereka dari minyak bumi. Coba, Baraya ingat nggak dulu Raja Saudi itu pernah sampai datang ke Indonesia, ketemu sama Pak Joko dulu ya. Dan mereka menjanjikan investasi di Indonesia itu sekian ratus triliun gitu, walaupun yang cairnya ternyata cuma 80 triliunan gitu ya. Kemudian balik ke Cina, balik ke Jepang, di sana mereka masing-masing pemerintah Saudi itu mengguyur investasi ke Cina itu sampai 400 triliun, sampai 300 triliun ke negara sebelahnya dan sebagainya gitu. Indonesia kebagiannya sedikit gitu. Tapi pada waktu itu kita mengetahui bahwa ini jelas ada upaya diversifikasi ekonomi dari negara minyak itu gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat tentang kota-kota masa depan yang ingin mereka bangun gitu ya. Bikin Neom misalkan. Neom itu di dalamnya itu kan ada line gitu ya, ada the line, ada kota yang panjangnya 170 km yang di situ nol karbon, sama sekali tidak menghasilkan karbon karena di situ tidak akan ada mobil bensin, kemudian menggunakan bahan-bahan yang terbarukan dan sebagainya. Dan kota-kota itu sayang sekali disertai tempat-tempat hiburan malam, dilengkapi dengan tempat-tempat kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kenapa? Tujuannya sekali lagi adalah menarik investasi sebesar-besarnya. Kalau misalkan mau narik investasi, ya berarti negara yang dimaksud itu harus terbuka terhadap berbagai perbedaan norma, perbedaan agama, dan sebagainya harus terbuka. Ini dianggap pengkhianatan terhadap tradisi dan agama di Saudi Arabia, tetapi saking kejepitnya Saudi Arabia, saking mepetnya sampai mereka sangat berkebutuhan terhadap diversifikasi ekonomi, mereka harus melakukan itu gitu. Makanya yang seperti yang tadi itu, jadi ada kumpul kebo apa dan sebagainya, sekarang di Saudi Arabia itu menjadi hal yang dilumrahkan. Ditambah lagi misalkan perempuan-perempuan Saudi sekarang boleh nyetir, boleh nggak menggunakan hijab, ngerokok di mana-mana. Itu Saudi perempuannya sekarang pada ngerokok di mana-mana pakai ngepape gitu. Itu seperti itu gitu. Ya, sekali lagi ini adalah tantangan yang berat sedemikian sehingga ulama-ulama mereka itu komplain dan banyak di antara mereka itu yang sampai dipenjarakan. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar oleh Saudi Arabia. Mereka sangat berkebutuhan untuk tidak lagi ketergantungan pada minyak dan mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, makanya dalam hal ini Baraya harus memahami di satu sisi Saudi Arabia itu kejepit karena sumber ekonominya hanya dari minyak. Kemudian mereka mau bertransformasi, tapi transformasinya itu mendapatkan tantangan yang hebat dari dalam negeri. Dari masyarakatnya, dari sumber daya manusia mereka dan sebagainya. Contohnya misalkan ya ketenaga kerjaan mereka. Tenaga kerja mereka tuh payah sekali Baraya. Kalau misalkan dibanding dengan kalau Baraya ngeluh soal PNS di Indonesia gitu yang kerjanya sering tidur, minta pungli dan sebagainya, Saudi Arabia tuh jauh lebih pemalas daripada itu. Mereka tuh kerja cuma sejam, 2 jam, 3 jam udah itu pulang kantor gitu. Saking terbiasanya dengan hidup kaya raya dan berkecukupan gitu. Nah, sumber daya macam ini dipaksa untuk pindah ke dunia modern.
dengan berbagai tuntutan-tuntutan modern. Nah, ini yang agak akan sangat-sangat sulit bagi Saudi Arabia. Nah, makanya pada akhirnya kita menemukan bahwa konversi ini terancam gagal dan Saudi Arabia terancam bangkrut. Kenapa seperti itu? Pindah dari bahan bakar fosil ke non-fosil. Di antaranya adalah mereka harus bikin proyek-proyek besar untuk menarik investasi, untuk menciptakan lingkungan ramah hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi perubahan ini harus menggunakan minyak. Yang tadi penghasilan dari minyak. Ini kan jadi dilematis, jadi paradoks gitu. Kami pengen pindah dari minyak ke non-minyak dengan menggunakan minyak. Nah, ini kan bingung gitu. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah kepercayaan publik terhadap Saudi Arabia itu tidak bisa dipulihkan dengan cepat. Mereka itu dari dulu dikenal sebagai negara yang super duper ultra konservatif. Sedemikian sehingga nyetir mobil itu saja pun harus ditentukan oleh jenis kelamin. Perempuan tidak boleh menggunakan mobil sendirian gitu. Se-ekstrim itu, seketat itu Saudi Arabia tuh gitu. Nah, sekarang mereka berubah. Nah, ini orang investor-investor itu gak bisa langsung percaya gitu. Makanya The Line misalkan ya, proyek raksasa mereka itu yang bikin kota garis itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan menarik investasi dari asing itu sekitar 8.000 triliun di awal. Dan itu akan dijadikan modal. Pada faktanya apa? The Line yang dimaksud sampai sekarang masih menggunakan anggaran yang disumbangkan dari Aramco ke PIF. Jadi kan Aramco memang punya duit gede banget gitu kan. Sampai berapa 32 kuadriliun gitu. Nah, itu disuntikan sebagiannya untuk membiayai anggaran-anggaran di Saudi Arabia. Tapi kenapa seperti itu? Ya karena ternyata gak ada investor masuk. Kurang lebih sama kayak IKN gitu. Dijanjikan bahwa nanti dibiayainya bukan lewat APBN tapi lewat investor. Ternyata kan gagal. Nah, ini juga Saudi Arabia proyek-proyeknya juga ternyata mentok di situ. Investor-investor asing susah untuk masuk ke situ karena ketidakpercayaan mereka terhadap konservatisme Saudi. Ditambah lagi memang dengan beberapa anggaran-anggaran yang sangat jelas tidak transparannya begitu. Ya karena memang hal-hal semacam itu kan membutuhkan proses yang sangat lama gitu, nggak bisa percepat sampai 2030 tiba-tiba jadi gitu. Ya memang sampai sekarang Saudi Arabia tuh berhasil untuk mengubah citra mereka dari konservatif menjadi agak konservatif sedikit gitu ya. Ya kita mengetahui itu. Cuman untuk bisnis, untuk menjadi pusat bisnis di Timur Tengah itu mereka belum sangat besar. Ditambah lagi kalau misalkan ada investor-investor asing yang mau investasi ke Timur Tengah, maka mereka pasti akan memprioritaskan Qatar dan Uni Emirat Arab. Kenapa seperti itu? Karena aman. Menjadi pusat dari sumber energi, menjadi pusat bagi perubahan dan peradaban di Timur Tengah, dan mereka jaraknya cukup jauh dari area konflik. Dalam tanda kutip misalkan Israel. Israel ke Uni Emirat Arab tuh jauh, ke Qatar tuh jauh, walaupun kemarin diserang gitu ya, tapi relatif jauh. Nah, sedangkan Saudi itu dekat sekali, bahkan proyek-proyek besar Saudi, misalkan kayak di NEOM, itu kan di Provinsi Tabuk. Provinsi Tabuk itu ada di utara Saudi. Utara Saudi itu berdekatan banget dengan Israel. Itu ada di situ gitu. Nah, jadi investor mana nih yang mau menanamkan modal di sebuah wilayah yang dekat sekali dengan pusat konflik? Nah, inilah yang akhirnya memicu kekhawatiran bahwa visi Saudi Arabia 2030 itu mungkin saja akan gagal. Dan kalau dia gagal, maka pasti bangkrut. Saudi Arabia pasti bangkrut. Karena dia mau pindah dari sini ke sini, di sini gagal, di sini udah ditinggalin. Mau kemana? Gak kemana-mana. Jadi apakah generasi kita sekarang bisa melihat kebangkrutan Saudi? Kita tidak tahu, tapi ya kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.